Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Karina Alfianti, NIM 2017008235 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan untuk menilai kesehatan usaha koperasi BMT Batik Mataram di Yogyakarta. Untuk slide yang pertama yaitu latar belakang. Salah satu daerah di Indonesia yang persebaran lembaga keuangan syariah non-bank berupa Baitul Mal wa Tamwil adalah Yogyakarta. Menurut catatan data pada Kementerian Koperasi dan UMKM, hingga pada tahun 2019 terdapat 1.918 koperasi dengan 1.722 koperasi aktif dan 196 koperasi pasif. Pasalnya, akibat keberadaan koperasi tidak aktif dan pasif, nama baik koperasi-koperasi yang aktif pun ikut terpengaruh sehingga merugikan bagi koperasi yang masih aktif. KSPPS BMT Batik Mataram mempunyai faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam pengembangan usaha BMT Batik Mataram, antara lain masih sedikitnya pemahaman masyarakat tentang arti dan keberadaan koperasi semacam BMT. Tersendatnya angsuran pembiayaan karena banyak masyarakat yang menganggap BMT sebagai lembaga sosial. Kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi karena masih banyaknya koperasi-koperasi pasif dan ilegal. Dan minimnya masyarakat untuk menyimpan dananya di BMT karena adanya lembaga penjamin seperti perbankan. Rumusan masalah bagaimana tingkat kesehatan koperasi pada koperasi BMT Batik Mataram ditinjau dari permodalan pada tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua, bagaimana tingkat kesehatan koperasi pada koperasi BMT Batik Mataram ditinjau dari aspek manajemen pada tahun 2016 sampai 2020. Yang ketiga, bagaimana tingkat kesehatan koperasi pada koperasi BMT Batik Mataram ditinjau dari aspek efisiensi pada tahun 2016 sampai 2020. Yang keempat, bagaimana tingkat kesehatan koperasi pada koperasi BMT Batik Mataram ditinjau dari aspek likuiditas pada tahun 2016 sampai 2020. Tujuan penelitian yang pertama mengkaji tingkat kesehatan pada koperasi BMT Batik Mataram ditinjau dari aspek permodalan pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Yang kedua, mengkaji tingkat kesehatan pada koperasi BMT Batik Mataram ditinjau dari aspek manajemen pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Yang ketiga, mengkaji tingkat kesehatan pada koperasi BMT Batik Mataram ditinjau dari aspek efisiensi pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Yang keempat, mengkaji tingkat kesehatan pada koperasi BMT Batik Mataram ditinjau dari aspek likuiditas pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Slide berikutnya yaitu kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada slide berikut. Metode penelitian yang pertama yaitu sifat penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada periode 2016 sampai 2020. Sedangkan pengambilan sampel pada penelitian ini adalah laporan keuangan bulanan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Yang terakhir yaitu sumber dan metode pengumpulan data. Sumber yang diperoleh yaitu berasal dari laporan keuangan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT Batik Mataram tahun 2016 sampai tahun 2020 berupa data sekunder. Menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi yaitu metode pengumpulan data melalui dokumentasi dari catatan neraca dan laporan laba rugi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Teknik analisis data yang pertama yaitu aspek permodalan menggunakan indikator rasio modal sendiri terhadap total aset. Yang kedua, aspek manajemen menggunakan indikator manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen likuiditas. Yang ketiga, aspek efisiensi menggunakan indikator rasio aktiva tetap terhadap total aset dan rasio efisiensi pelayanan. Yang keempat yaitu aspek likuiditas menggunakan indikator cash ratio dan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima. Predikat tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dapat dilihat pada slide berikut. Hasil perhitungan skor dan penetapan predikat kesehatan pada masing-masing aspek koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT Batik Mataram dapat dilihat pada slide berikut. Pembahasan berdasarkan hasil penilaian skor dan predikat penilaian kesehatan KSPPS BMT Batik Mataram selama 5 tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2020 berdasarkan aspek permodalan, aspek manajemen, aspek efisiensi, dan aspek likuiditas diperoleh secara keseluruhan dari perhitungan yang telah dilakukan dengan penyesuaian sehingga dapat menghasilkan skor yang akhir yang selanjutnya diakumulasikan dan kemudian dapat digolongkan ke dalam predikat tingkat penilaian kesehatan KSPPS sesuai dengan pedoman peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM nomor 7 tahun 2016. Tahun 2016 memperoleh skor sebesar 68,63 menunjukkan bahwa predikat tingkat kesehatan KSPPS BMT Batik Mataram cukup sehat. Tahun 2017 memperoleh skor sebesar 75,24% menunjukkan predikat
Tingkat kesehatan KSPPS BMT Batik Mataram cukup sehat. Tahun 2018 memperoleh skor sebesar 75,24, menunjukkan bahwa predikat tingkat kesehatan KSPPS BMT Batik Mataram cukup sehat. Tahun 2019 memperoleh skor sebesar 75,24%, menunjukkan bahwa predikat tingkat kesehatan KSPPS BMT Batik Mataram cukup sehat. Tahun 2020 memperoleh skor sebesar 75,24%, menunjukkan bahwa predikat tingkat kesehatan KSPPS BMT Batik Mataram cukup sehat. Kesimpulan aspek permodalan jika dilihat berdasarkan rasio modal sendiri terhadap total aset pada tahun 2016 memperoleh predikat sehat dengan total skor sebesar 95,80 berada pada kisaran 80-100, sedangkan pada tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami penurunan rasio modal sendiri yaitu sebesar 75,00 berada pada kisaran 66-80, sehingga dapat dikategorikan predikat cukup sehat sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016. Aspek manajemen pada KSPPS BMT Batik Mataram tahun 2016 sampai tahun 2020 memperoleh predikat cukup sehat dengan total skor sebesar 67,33 berada pada kisaran 66-80 sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016. Aspek efisiensi pada KSPPS BMT Batik Mataram tahun 2016 sampai tahun 2020 memperoleh predikat dalam pengawasan dengan total skor sebesar 64,28 berada pada kisaran 51-66 sesuai dengan Peraturan Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016. Aspek likuiditas pada KSPPS BMT Batik Mataram tahun 2016 memperoleh predikat dalam pengawasan dengan total skor sebesar 58,33 berada pada kisaran 51-66, sedangkan pada tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan skor yaitu sebesar 83,33 berada pada kisaran 80-100 sehingga dapat dikategorikan predikat sehat sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016. Demikian presentasi hasil penelitian saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.